semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua masih diberi kesehatan ya. Ya baik, saya akan melanjutkan kembali. Jika kemarin kita sudah belajar bersama, yaitu di tema 6 ya, di subtema 2, pembelajaran kedua. Hari ini kita akan belajar bersama untuk melanjutkan kemarin, yaitu di tema 6, subtema 2, pembelajaran ketiga. Kemarin kita sudah belajar bersama yaitu tentang perpindahan panas melalui konduksi dan konveksi. Dengan contohnya adalah kejadian atau peristiwa angin darat dan angin laut. Seperti itu ya anak-anak. Saya ulangi, untuk pengertian dari angin darat dan angin laut. Ya, kalau angin darat adalah angin yang berembus dari darat menuju ke lautan, sedangkan angin laut adalah angin yang berembus dari lautan ke daratan, seperti itu. Nah, anak-anakku semua, angin darat dan angin laut itu berhubungan dengan nelayan, ya. Ketika nelayan ingin berangkat ke laut, nelayan mengandalkan angin apa? Coba, yo semuanya diingat-ingat terlebih dahulu. Ketika nelayan ingin berangkat, itu mengandalkan angin apa? Kan kalau nelayan ingin pulang ke daratan kembali, mengandalkan angin apa? Saya beri waktu sebentar ya untuk berpikir. Ya baik, ketika nelayan ingin berangkat ke laut, nelayan mengandalkan angin darat, karena angin itu berembus dari darat menuju ke lautan. Sedangkan untuk angin laut digunakan nelayan ketika nelayan itu pulang, ya. Seperti ini. Ketika angin darat itu berembusnya ketika malam, maka dari itu nelayan berangkatnya pasti malam, ya, karena mengandalkan angin yang berembus dari darat menuju ke lautan. Sedangkan ketika pagi, angin itu mengalami angin laut karena angin berembus dari dari laut menuju ke daratan. Seperti itu. Baik. Nah, hari ini kita akan berfokus, kita akan memusatkan perhatian kita ya di tema 6, subtema 2, pembelajaran ketiga. Nah, sekarang buka dulu yuk buku kalian halaman 92. Baik. Di halaman 92 itu ada percakapan dari Siti dan siapa ini namanya ya, Din ya, gitu ya. Nah, dari percakapan tersebut coba kalian amati ya, bahwa si Siti ini sebagai penggemar ikan laut ya, pernah makan ikan ya. Oh, ikan, saya suka sekali ikan. Kalian bagaimana? Ya, ikan itu bisa berasal dari laut dan tambak. Jika ikan dari laut adalah ikan yang ditangkap di laut, seperti itu ya. Nah, di halaman ini, di halaman 92 itu ada bacaan yaitu kehidupan nelayan pemburu paus. Nah, silakan anak-anakku semua baca artikel tersebut yang berjudul kehidupan nelayan pemburu paus. Ya, dibaca dulu, itu dari halaman 92 sampai halaman 93. Baik. Baik, dari teks tersebut, informasi apa sih yang bisa kalian dapatkan dari bacaan kehidupan nelayan pemburu paus? Ya, dari kehidupan nelayan pemburu paus itu bisa kita pelajari, bisa kita ambil informasinya bahwa di desa Lemalera, Kecamatan Wulondoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, itu ada salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Ya, kenapa? Di sana itu ada tradisi berburu paus, ya, yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tidak sembarang paus yang mereka buru loh, ya. Tidak semua paus mereka buru. Mereka hanya memburu paus yang sudah tua saja, ya. Jadi untuk menjaga
alam untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar masyarakat tersebut yang ada di desa Lemalera. Di sana memang dulu ada tradisi. Nah, tradisinya adalah berburu paus. Tetapi anak-anak, tradisi sekarang karena agar paus tidak punah, masyarakat desa Lemalera hanya memburu paus yang sudah tua saja, tidak semuanya diburu. Ya, jika ternyata masyarakat menemukan paus yang masih muda, akan mengembalikannya ke laut. Nah, itu karena hanya untuk tetap melestarikan tradisi, tetapi tetap menjaga lingkungan alam seperti itu, ya. Dan dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 paus yang mereka buru, ya. Jadi dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 paus yang diburu, ya. Jadi betul-betul menjaga lingkungan alam, tetapi tetap melaksanakan tradisi seperti itu. Lalu ada khas atau ada ciri khusus ketika masyarakat ini berburu, ya. Apa coba ya, nanti kalian baca sendiri. Di situ ada berteriak baleo. Nah, baleo itu untuk berarti paus seperti itu. Baik, anak-anakku semua, setelah kalian membaca artikel tersebut, silakan kalian cari pokok-pokok pikiran apa sih yang ada di teks tersebut, ya. Di teks tersebut ada 4 paragraf. Dari keempat paragraf tersebut, silakan anak-anak cari pokok pikiran apa sih yang ada di teks tersebut tiap paragrafnya. Baik, itu tugasmu di halaman 94. Kalian cari pokok pikiran dari keempat paragraf tersebut. Oke, baik. Sekarang anak-anakku semua, ternyata tradisi menangkap ikan atau tradisi yang berhubungan dengan nelayan tidak hanya ada di Nusa Tenggara Timur, tidak hanya di di desa Lemalera, ya, di Kecamatan Wolondani. Itu ternyata tidak hanya di situ anak-anak, tetapi di bumi Nusantara yang lain ada budaya, ada festival lain tentang yang berhubungan dengan nelayan. Nah, ini ayo kita buka dulu di halaman 96. Di halaman 96 ini, ya, ada festival Manee. Nah, tradisi nelayan di Pantai Malo, ya. Coba kalian buka halaman 96 sampai 97. Nah, anak-anakku semua, di festival Manee ini di desa mana ini, di Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Nah, tadi kita sudah di Nusa Tenggara, kita sekarang terbang ke Sulawesi Utara. Nah, di Sulawesi Utara ini nanti ada festival Manee. Ya, silakan anak-anak baca terlebih dahulu. Baca yang jelas, maksudnya jangan diputus-putus, baca secara lengkap, ya, di halaman 96 sampai 97. Baik. Saya rasa sudah, ya, sudah untuk membaca. Baik. Setelah membaca, ya, tadi ada 5 pertanyaan. Silakan kalian kerjakan di halaman 97 sampai 98. Ada 5 pertanyaan. Silakan dikerjakan. Nah, anak-anak semua, tadi sebagai contohnya di Manee tadi ada interaksi, ya. Interaksi itu adalah hubungan antara 2 objek atau 2 subjek, lebih dari 1 subjek atau lebih dari 1 objek. Nah, interaksi ini tidak hanya ada di kehidupan nelayan, di sekitar kalian pun ada interaksi sosialnya. Nah, coba di wilayah Candirejo ini kalian menemukan apa coba? Interaksi antara kalian sebagai manusia dengan lingkungan kalian. Nah, ini contohnya, ya.
Contohnya di desa Salamirah ya, Solomirah atau Salamirah itu menyebutnya ya. Nah, di desa itu kan ada pengrajin yang menggunakan bambu ya untuk membuat anyaman bambu. Nah, anak-anakku semua itu adalah contoh dari interaksi ya, interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Lingkungannya apa? Berupa pohon-pohon bambu. Nah, itu digunakan, dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun perekonomian ya, ekonomi. Mungkin ada yang orang tuanya berdagang, ada yang orang tuanya itu membeli ketela rambat atau bahasa bawangnya telo seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, sekarang tugas kalian anak-anakku semua, kalian buka halaman 99. Di halaman 99 ada laporan pengamatan. Nah, dan sekarang kalian buat laporannya. Nah, laporannya apa? Itu tempatnya di mana? Katakanlah di desa kalian. Terus interaksi apa? Terus upaya manusia dalam berperan serta membangun perekonomian. Seperti itu. Oke? Nah, anak-anakku semua, tadi kita sudah banyak hal belajar bersama, itu tentang lingkungan ya, interaksinya. Nah, kita sebagai warga negara, tadi ada di Nusa Tenggara, ada di Sulawesi. Nah, itu adalah warga negara Indonesia, ya, Negara Republik Indonesia atau NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku semua, di NKRI yang kita cintai ini, kita sebagai warga negara Indonesia wajib namanya mengetahui hak dan kewajiban, ya. Bila mana hak kita sebagai warga negara sudah terpenuhi, kita wajib untuk melakukan kewajibannya, ya. Tidak hanya kita sebagai warga negara menuntut haknya saja, tidak boleh. Kita wajib juga melaksanakan kewajibannya. Nah, kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia ini telah tertuang ke pasal-pasal yang sudah ditetapkan ya, sudah dibuat. Itu ada di pasal 27, pasal 30, pasal 28, pasal 29, pasal 31, pasal 30, dan pasal 23, 27, 30, dan lain sebagainya. Anak-anakku semua, silakan kalian baca ya, itu ada di bacaan halaman 100 dengan judul Kewajiban Warga Negara Indonesia. Nah, sekarang anak-anakku semua baca terlebih dahulu agar kalian tahu kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, anak-anak semua, setelah kita semua belajar tentang kewajiban kita, nah, itu ada tugas di halaman 102, itu ada hak dan kewajiban. Kalian tuliskan haknya apa, kewajibannya apa. Haknya nelayan Lamalera atau nelayan Pantai Malo itu apa, haknya apa, kewajibannya apa. Kalau petani haknya apa, kewajibannya apa, pelajar haknya apa. Kenapa seperti itu? Kita belajar hak dan kewajiban itu supaya kita tahu ya, sebagai warga negara, hak kita apa. Setelah kita tahu hak kita apa, kewajiban kita apa, supaya kita imbang dalam menjalankan tugas kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Ingat, kita lahir di negara Republik Indonesia. Kita wajib mencintai dan menjaga negara kita, ya. Dengan cara apa? Kita mengetahui terlebih dahulu hak kita apa, kewajiban kita apa. Baik, anak-anakku semua, itu dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Tugas-tugas yang sudah saya sampaikan silakan dikerjakan dengan baik dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ingat, walaupun Bapak tidak melihat kalian, walaupun Bapak tidak mengetahui kalian sedang apa pagi ini dan hari ini, tapi ingat, masih ada pencipta kalian, masih ada Allah
di samping kita, masih ada Allah yang selalu mengawasi kita. Maka dari itu anak-anak, jangan berpikiran apa yang kalian kerjakan hari ini tidak berdampak apapun bagi kehidupan kalian. Ingat, apapun yang kalian lakukan pada hari ini itu pasti akan membawa dampak, ya. Dampak itu entah dampak baik atau dampak buruk. Itu pasti akan menjadi suatu hal yang akan kalian rasakan nantinya, ya. Jadi apapun yang kalian lakukan, tolong lakukanlah dengan baik. Setelah itu, tinggalkan apapun yang kalian kerjakan, pasrahkan kepada Tuhan, kepada Allah, supaya nanti apapun yang kalian kerjakan nanti itu menjadi kebaikan untuk kalian. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Jumpa lagi besok pagi di pembelajaran selanjutnya. Bapak mohon maaf bila ada salah kata dari Bapak. Seperti biasa, Bapak manusia biasa, bukanlah orang yang sempurna. Jika nanti ada salah kata, salah ucapan, atau salah tindakan, Bapak mohon maaf yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.